Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas tentang doa dan puasa. Seperti apa sebenarnya doa dan puasa? Apa saja yang perlu kita lakukan? Mari kita dengarkan penjelasan Pak Daud Tony. Kiranya channel ini, video ini terus memberkati Bapak Saudara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Banget. Selamat malam Pak Daud Tony. Halo Michael. Pak Daud, gimana kabarnya? Baik, kita bicara tentang doa puasa kan Michael. Iya. Sehat ya Pak ya? Baik. Kita doa dulu ya Pak, mulai dengan doa ya Pak ya. Kita doa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Berkati kami Tuhan, lawat secara pribadi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Pak Daud, kan di Alkitab ada bicara, ada menulis bahwa ada murid-murid berdoa ngusir setan. Nah tapi nggak keluar setannya. Terus setannya bilang kamu lalu diusir sama Yesus, dan Yesus berkata yang macam ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah apakah Pak Daud ada pengalaman dan ada pengajaran tentang itu ya? Karena memang kita buat tema sekarang supaya Pak Daud bisa nyampein firman Tuhan juga, karena Pak Daud ini banyak pengalaman dalam bidang-bidang kuasa kegelapan. Silakan Pak Daud bicara tentang doa puasa Michael ya. Ini kita ngomong tentang doa puasa Michael ya. Tentang doa puasa ya. Nah, doa ini bisa tentang kedekatan dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, otomatis kan menimbulkan iman. Ya. Nah, kalau kita hidup dalam doa, artinya kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Nah, secara otomatis kita percaya. Makanya doa nomor satu. Kedua, artinya puasa itu merendahkan hati pada Tuhan, artinya menyalibkan daging. Ya. Jadi kalau puasa keluyuran tidak doa, itu namanya bukan doa puasa. Nah, doa di sini adalah doa puasa di sini adalah mengkhususkan hari untuk Tuhan. Oke. Jadi mengkhususkan hari untuk Tuhan. Nah, jadi bukan hanya sekedar hanya ngobrol-ngobrol ke teman-teman, kongko-kongko, tapi tidak makan. Tidak bisa, Michael. Oh gitu ya Pak ya. Jadi arti doa puasa ini mengkhususkan hari untuk Tuhan. Ini hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Artinya ada level-level setan tertentu yang bisa diusir kalau seseorang itu hidup dekat dengan Tuhan. Wow, Pak Daud ada pernah pengalaman dalam hal itu Pak? Selama saya ngusir setan ya Michael ya, enggak pernah mengalami kesulitan. Siapa? Setannya kenal saya Michael. Gitu ya, setannya Pak, ya? Kenal saya Michael. Iya, jadi untuk mengusir setan ini haruslah ada namanya itu hidup dalam Tuhan. Kalau hanya sekedar ngucapin demi nama Yesus, kita perhatikan anak-anak Skewa, Michael. Iya. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Siapa kamu? Nah, karena mereka kan hanya ngucapin nama, artinya mereka tidak dekat dengan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya kita sebagai orang Kristen hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh harus ada hari-hari khusus mengkhususkan hidup untuk Tuhan, Michael. Wow, amin, amin, Pak, amin. Seminggu sekali atau berapa kali terserah, pokoknya mengkhususkan. Nah, Yesus sendiri pun juga adanya puasa selama 40 hari, toh Michael. Yes, benar. Arti dia mengkhususkan dirinya untuk dekat melekat dengan Bapa, kan gitu. Jadi artinya puasa ini bukan hanya lapar capek, lapar jalan terusan tanpa doa, enggak bisa. Ini bisa dengan hari dia rutin mendekatkan hidupnya pada Tuhan, kayak Daniel gitu, Michael. Dia kan juga puasa Daniel kan ya. Jadi menyalibkan daging, mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Wow. Tidak hanya sekedar seminggu sekali tidak makan gitu. Puji Tuhan, Pak. Atau balik makan. Jadi nanti makannya malam, pagi sampai sore enggak makan kan gitu. Nah, namanya jadi ada orang yang udah doa
seperti yang Pak Daud sampaikan, tapi kalau mereka nggak ada kedekatan dengan Tuhan, percuma ya Pak Daud ya? Iya, harus ada kedekatan dengan Tuhan. Wow. Artinya hidup memfokuskan diri pada Tuhan. Setelah kita ajari doa, dia harus khusus untuk doa untuk Tuhan gitu loh. Iya Pak. Untuk mendekat pada Tuhan. Pada waktu mendekat ada hadirat Tuhan, hidupnya dibebaskan dari kutuk dan kegelapan. Amin, amin. Nah, puasa itu yang benar gimana menurut Pak Daud tahun ini? Jadi selain yang tadi, kira-kira yang harus diperhatikan apa Pak kalau kita sudah berpuasa? Pertama, dalam puasa itu tidak boleh menyiksa diri. Oke. Oh, soalnya kan prinsipnya orang-orang kan, wah harus menyiksa supaya nggak makan sampai kelaparan gitu. Nah, kalau menyiksa diri sampai masuk rumah sakit, sakit mah gimana? Jadi kalau puasa itu menurut saya sekuat Anda sampai kapan gitu. Iya. Nah, kalau puasa dari pagi kuat sampai sore lakukan. Iya. Nah, tapi kalau hanya kuat sampai jam 3 ya lakukan. Iya. Nah, kalau sampai menyiksa diri sampai masuk rumah sakit habis puasa kan lucu. Menurut Michael gimana? Saya setuju Pak, setuju. Iya. Itu kalau zaman kita dulu memang menyiksa diri, Michael. 7 hari 7 malam enggak makan, enggak minum, beda. Oh, itu di kuasa kegelapan juga ada puasa, Pak? Ada. Artinya mengkhususkan untuk penyatuan namanya. Wah, gimana tuh? Mungkin bisa ceritakan pengalaman. Kalau orang itu puasa, bertapa, itu untuk penyatuan mantra, penyatuan tenaga inti, Michael. Nah, kalau puasa kita dekat dengan Tuhan, yaitu supaya kita dekat dan menyatu dengan Tuhan, kan gitu. Wah, iya. Jadi kalau kita nggak suka puasa, berarti kita kalah sama dukun dong, Pak ya? Michael gimana? Setuju? Ya, setuju. Jangan menyiksa diri. Tapi ada unsur apa lagi, Pak, kalau puasa itu, Pak? Ada unsur apa lagi? Selain nggak makan, nggak minum, apa Pak? Harus menahan diri dalam berbagai apa lagi, Pak? Kedua, menahan hawa nafsu, kemarahan, akar pahit, kecewa, dendam. Ketiga, mengkhususkan menyendiri sama Tuhan. Nah, dan keempat, itu ada kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Nah, segala sesuatu itu ada kesungguhan niat dulu, Michael. Ya. Menurut Michael gimana? Wow, iya, setuju Pak. Berarti yang biasanya suka marah, menahan marah, Pak ya? Ya. Jadi mengkhususkan diri kepada Tuhan. Iya. Menurut Michael gimana? Luar biasa. Benar, itu penjelasan yang luar biasa. Tapi gimana Pak, kalau ada orang yang maksudnya mereka nggak bisa seharian khusus buat Tuhan, mereka yang kerja, mereka yang punya tuntutan banyak. Gimana cara berpuasanya yang benar Pak, bagi mereka yang mungkin gitu? Ya gini ya, kan dalam 1 minggu kan masih ada 1 hari yang libur toh Michael. Ya. Nah 1 hari itu digunakan untuk menyendiri, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Ya. Kalau saya bukan hanya seminggu sekali Michael, tapi setiap hari pagi-pagi seperti doa. Puji Tuhan. Dekat dengan Tuhan gitu loh Michael. Iya. Jadi padahal setiap hari puasa dan doa terus ya Pak ya? Belum tentu. Oke. Jadi kalau misalnya ada hari tertentu tiba-tiba saya ingin puasa. Oke. Iya Pak. Puji Tuhan Pak. Luar biasa. Jadi penjelasannya luar biasa di mana kita harus menghususkan diri kita buat Tuhan ya Pak ya, nggak boleh asal-asalan kita nggak makan, kalau nggak ada bedanya sama diet ya Pak. Iya.